Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabul qardil hasan. Adab memberikan pinjaman yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertransaksi dengan dainin, kalau di sini hutang piutang dengan suatu hutang sampai dengan batas tertentu, hendaklah kalian tulis. Jadi kalau hutang berhutang, hendaklah tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hendaklah menulis di antara kalian seorang katib, seorang penulis yang adil. Ya, jadi masyarakat yang diturunkan Al-Quran saat itu belum terlalu banyak melek huruf. Jadi dikhawatirkan yang nulis itu tidak menuliskan dengan sebenarnya. Dari ayat ini, ayat 282 dari surat Al-Baqarah, ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Jadi mungkin ini memberi inspirasi pada kita, urusan hutang itu urusannya panjang. Mungkin ya. Jadi urusan hutang itu rumit. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna nabiyallah kana yaqul. Nabi Allah diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud pernah bersabda, man aqradallah marratain kana lahu mithlu ajri ahadihima lau tasaddaqa bih. Barang siapa yang meminjami Allah 2 kali, maka dia mendapat pahala salah satu keduanya. Ya. Kalau dia menyedekahkannya. Jadi artinya meminjami itu pahalanya sama dengan separuh sedekah. Contohnya kita meminjami 10 juta. Nah, itu setara dengan kita mendapat pahala sedekah 5 juta. Jadi kalau 2 kali, nah, itu sama dengan yang kita hutangkan. Wa min adabi dzalika istihbabul qardil hasan. Bagaimana adab kita menghadapi hutang? Hutang yang baik itu dianjurkan. Jadi ngutangin itu adalah separuh dari sedekah pahalanya ya. Wa annahu nisfu sadaqah fil ajri. Nah, ini separuh dari sedekah dalam pahala. Ngutangin ya. Wa thawab wal qard la manfaata fihi. Dari dalam soal pahala ya. Yang namanya hutang itulah manfaata fi dunyawiyatan. Secara duniawi tidak ada manfaatnya. Jadi hutang yang betul-betul tulus karena Allah, tidak meminta imbalan. Ya. Wa innama manfaatahu al-ukhrawiyah al-ajru wa syukru. Tetapi manfaatnya adalah
ukhrawiyah, yaitu pahala dan syukur. Jadi ngutang ini tidak mengharap apapun dari yang dihutangi. Nah, ini jarang orangnya ya. Dan urusannya ribet nanti. Yang tadinya teman jadi lawan. Yang tadinya kawan jadi lawan. Dan kita dihadapkan, makanya ada orang yang memberikan tips, sebaiknya kita ngasih aja kalau ada orang ngutang. Sebab urusannya panjang. Ya. Jadi kita harus membagi waktu untuk nagih-nagihnya. Belum lagi ongkos. Kadang-kadang ongkos nagihnya itu kalau dikumpulin mungkin sama dengan utang yang kita berikan. Nggak dibayar-bayar, ya, ongkos lagi ke situ. Biasanya orangnya menghindar. Wah, ada di sana, jadi ngongkos. Nah, akhirnya itu. Yang kawan menjadi lawan, permusuhan. Nah, supaya kita terhindar dari nasib seperti ini, ya sudah, sedekah saja. Jadi anggaplah kita keluarkan dana, jika tidak dikembalikan nggak apa-apa. Nah, usahakan begitu. Jadi nggak ada dongkol, kan? Sampai bahasa-bahasa binatang itu keluar. Apalagi ada orang yang join, utangnya itu untuk join. Nah, teman joinnya berkhianat. Ya, yang dicatat nama dia, nah itu urusannya panjang. Jadi kita seperti saya mau join dengan seseorang untuk mewujudkan satu proyek, entah dagang, entah apa gitu. Yang ngutang saya, tapi untuk keperluan join itu. Nah, seiring perjalanan waktu, nggak tahu di bulan keberapa, biasanya bulan keempat macetnya. 1, 2, 3 lancar. Ya. Nah, keempat macet, saya yang ditagih, teman join saya kabur. Ketempuan. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya join-join ini harus betul-betulan dicermati. Alih-alih akan bermanfaat, biasanya join itu selalu berakhir dengan penyesalan. Biasanya, tapi nggak semua ya. Nah, karena mental kesatria ini jarang dimiliki setiap orang. Mental kesatria itu, bahwa hutang itu menyangkut harga diri. Kalau sampai nggak bayar, harga diri kita itu terjun bebas. Karena kita bertetangga dengan si A itu bukan sehari 2 hari, lama kan. Nanti ketemu lagi, aduh, utang nggak enak. Tapi ada orang yang sudah terbiasa, jadi nggak bayar juga sepertinya nggak ada apa-apa. Nah, itu sudah betul-betul terlatih ya. Sudah terlatih. Biasa aja. Kita malah yang punya uang malah kerok mau nagih. Sepertinya lupa apa gimana. Ya, ingatlah bahwa hutang menyangkut harga diri. Ya. Kalau sampai nggak bayar, nah itu yang jadi masalah. Tapi hutang nggak ada masalah, saudara. Sesekali Anda harus nyoba, karena ini mungkin sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi yang bakal bayar. Contohnya mau ke warung, dompetnya ketinggalan. Waduh, mau pulang lagi jauh, masa 2 kali. Saya pernah begitu, warung yang nggak dikenal, saya ngutang. Pengen tahu, bisa percaya nggak dia? Percaya dia. Nanti selambat-lambatnya hari ini, nggak sampai besok saya akan bayar. Cuma persoalannya pulangnya jauh. Kita harus bayar. Sebab kalau kita tidak bayar, harga diri kita terjun bebas. Ingat itu, kita akan dikenang orang. Jadi jangan menganggap, wis lah, semono doang. Jangan begitu. Ya. Jadi remeh, harga diri kita terjun. Kita harus begitu. Jadi jujur, itu menjaga kehormatan sebenarnya. Kehormatan ini menurut ajaran Islam harus kita jaga. Sebab kita hidup bukan sehari 2 hari. Dengan orang itu ketemu lagi. Ya, jadi kalau sudah ada stigma, wah jangan diutangin dia. Ada yang begitu. Ya, saya mau kerjasama karena saya tahu
join itu banyak menimbulkan masalah. Jadi ketika saya mau join, saya tanya dulu. Jangan Pak. Saya nggak perlu cerita kejelekan dia, tapi saya dengan tulus ingin memberikan saran pada Bapak sebaiknya jangan. Itu ada teman kita yang begitu. Jadi dia kalau ngungkapin kan nanti hibah gitu kan. Sebaiknya jangan. Setahu yang saya selama ini alami, sebaiknya jangan. Nanti Bapak hubungannya akan menjadi musuh. Oh ini saya udah tahu. Tadinya saya udah mau tapi saya meminta nasihat karena jumlahnya besar. Nah itu yang sering terjadi. Jadi ada orang yang mentalnya itu tidak kesatria. Ya. Bahkan kadang-kadang kita menjadi tertuduh yang punya uang. Menjadi tertuduh. Ya contohnya saya membuat suatu perusahaan join. Nah, saya nggak tahu apa-apa, saya memberikan modal. Seiring perjalanan waktu itu biasanya itu kejadiannya bulan pertama sukses, bulan kedua sukses, bulan ketiga, keempat, kelima itu mulai ada gatra, ya, ada tanda-tanda yang nggak bagus, mulai ada gejala. Nah, sampai-sampai kemudian saya yang didudukan posisi sebagai tertuduh, kenapa? Karyawannya belum digaji sekian bulan, udah dianya nggak bayar. Saya harus bayar gaji karyawan, coba. Coba, waduh kok hidup kok begini amat. Beruntung ada yang jujur. Bukan satu kota saja, satu kota saya bayar itu. Contohnya buka cabang lagi. Saya katakan saya nggak tahu menau dengan cabang B. Cabang Surabaya saya nggak tahu menau. Wah ini kan tanggung jawab umum. Nah, ada yang memberikan kesaksian. Bapak yang mengizinkan pembukaan kantor cabang. Enggak, seingat saya tidak pernah mengizinkan. Karena belum lancar. Untungnya ada saksi yang mengatakan. Saya ingat betul, memang tidak mengizinkan. Nah enggak taunya, dia juga modal dia ini minjem. Jadi kan join kan, uang saya dengan dia ini uangnya minjem dari seseorang. Seseorang itu ketika bermasalah kita didatengin. Nah ini yang bertanggung jawab ke saya. Kok saya jadi tertuduh. Nah inilah ya, jadi sering menimbulkan masalah seperti itu. Jadi terus terang memang mental kita ini banyak yang mental belum kesatria. Jadi kalau butuh dia berhadap-hadapan, tuh nanti nggak kelihatan punggungnya. Iya Pak. Oh kemana itu? Ada aja itu. Sampai pernah kejadian ada teman saya itu sampai ya pakai bahasa binatang lah, minta tolong pada saya sampai nangis. Sementara dia join, suaminya nggak tahu karena kerjanya lepas pantai, jauh sering, jarang pulang. Waduh kalau sampai ketahuan suaminya bisa dimaki-maki. Dia minta tolong saya. Lalu saya teringat, saya beri doa-doa. Ya. Waduh dia bersyukur pada saya. Kok yang utang itu bisa datang kepada saya nggak maki-maki Pak? Mungkin jangan-jangan di sana juga dinasihatin lagi. Sampai di luar rumah tuh maki-maki. Wah dia sedih sekali. Nah inilah ya. Jadi akan membuat stres utang. Jadi utang malam jadi lamunan, kan? Siang kepikiran. Jadi siang malam kita mikirin utang. Nah, sebaiknya jangan hutang, kecuali sekedar nyunah saja. Karena Rasulullah pernah ngutang lah ya, sekali dua kali lah ngutang. Tapi yang kira-kira bisa dibayar. Kecil-kecilan aja, paling berapa, 10.000 atau 20.000. Nyunahnya aja, ngambil sunah. Hah? Karena Rasulullah pernah ngutang. Nah itu ya. Jadi sebenarnya hutang itu mendapat pahala yang besar, yang ngutangin itu.
Wa min adabi ayyaruddal muqtarid ma akhadhahu bi waqtil muhaddad. Adab orang yang berhutang hendaklah mengembalikan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Sebab Rasulullah menyatakan matlul ghani zulmun. Sikap matol itu ngundat-ngundat. Ya, artinya sebenarnya dia punya daya bayar, punya buat ngebayar sebenarnya ada. Tapi dia, nanti lagi sih. Nah ini setan akan datang. Biasanya kita begitu, suka nunda-nunda. Maka kita jangan sampai bersikap seperti itu. Sebenarnya tagihan-tagihan juga utang sebenarnya saudara. Kalau mau dipikir PLN, listrik ya, air. Itu kalau sudah jadwalnya bayarlah. Sebab itu tidak mungkin kita menghindar, itu tidak bisa. Ya, jadi itu sama tagihan-tagihan negara. PLN, internet, kalau sudah jadwalnya sudah bayar saja. Karena kita tidak mungkin menghindar, pasti akan numpuk. Numpuk itu akan ada sanksi kan, keterlambatan. Nah itu, kalau bisa begitu. Bahkan kalau bisa belum terbit pun kita sudah bayar. Jadi belum terbit sudah bayar, karena kita sudah punya jadwal khusus ya. Sebab kalau kita tidak punya hutang, insya Allah tidurnya nyenyak. Ya, bangsa Indonesia ini hutangnya udah seleher. Kalau dibagi itu udah nyampe berapa? Mendekati 20 juta per kepala. Jadi kita ini sudah tinggi, tapi ya pemerintah masih aman karena asetnya masih cukup, katanya gitu kan. Nah, tapi ya PR buat masa depan sebenarnya sebaiknya kita tidak utang. Nah kita lanjutkan. Wa yakunu salaf bimana salam wa huwa bai'u syai'in mausuf fi zimmah yataqaddamu fi ra'sul mal wa yata'akhkharu musman ila ajal. Tapi kalau dalam bentuk salam boleh. Salam itu transaksi yang sudah disepakati, barangnya belum ada. Ya, tapi uangnya keluar dulu. Sama dengan marketplace ya. Marketplace kita sudah melirik benda tertentu tuh yang dijual di marketplace, pesen dulu di online, kan sebenarnya ngutang kan, kita ngutangin dia karena kita transfer dulu ya, entah berapa waktu, yang penting itu kan ngutang gitu. Jadi kita sudah melirik benda tertentu, saya berminat lalu saya transfer dulu. Tapi ada loh penjual kitab itu, saya pesen ya, ini yang terakhir. Kok nggak dikirim-kirim gitu? Pas sudah dikirim belum? Dia keluarkan itunya. Nomornya kan, resinya. Sudah, ternyata sudah dikirim. Tapi dia nggak pernah tanya harga. Nyampe tuh, ya, nyampe sudah. Dia kan nggak tahu, pasti bisa dideteksi ya, nyampe. Dia baru beritahu harganya segini. Ya sudah ada kesepakatan. Maksudnya dengan ongkosnya berapa, ongkosnya belum disebut. Ternyata dia nggak mungut ongkos, transfer begitu aja. Ya itu, karena sudah saling percaya. Jadi ada orang tertentu yang nggak pernah ketemu saya, tapi dia bisa ngutangin. Jumlahnya kadang-kadang jutaan. Satu set buku, contohnya 2 juta. Utang ya, beres. Nah, itu. Alamatnya, ya, dia bisa begitu. Udah nyampe, jangan lupa saya angsur. Bersedia dia. Nah itulah, kadang-kadang kita menguji sejauh mana orang percaya kita. Harga diri kita itu ditentukan dengan sejauh mana orang bisa ngutangi kita. Ya, jadi kalau Pak Udi punya uang, Pak Udi, saya lagi kesulitan nih, kan? Saya butuh 1 juta. Sebenarnya yang ada di pikiran Pak Udi itu menilai harga diri saya sejauh mana. Wah ya saya utang. Tapi kalau, aduh kayaknya gelagat. Pasti nggak berani, itu sebenarnya menurut saya begitu. Jadi harga diri kita itu akan dinilai ketika orang menawarkan hutang. Makanya saya pernah ngomong, kan ada orang tuh ya yang nawarin utang
Ya ayolah Pak gitu kan dari sana. Ayolah, itu buat cadangan apa buat apa gitu. Karena saya ribet ngelayaninnya, lama gitu. Ya dijawab dia nggak pernah puas, nggak pernah ditutup teleponnya. Aduh ribet amat. Jadi akhirnya saya bahasanya berbeda. Saya saat ini masih banyak uang cadangan, jadi saya nggak butuh uang. Sekarang saya nggak butuh uang. Nah, waktu saya telepon didengar mertua saya karena satu mobil. Wah, sombong amat nggak butuh uang. Nah, dia nggak tahu ininya. Jadi kalau ngelayanin ini telepon nih, ayo lah Pak. Enggak, saya sebenarnya jangan saya bilang. Karena kita kan menghindari itu kan riba kan. Enggak, saya nggak butuh. Ayolah Pak, sana terus kan nggak kedengaran ini. Jadi saya baca begitu. Saya nggak butuh uang, lagi banyak uang saya. Bahasanya kan kesannya sombong. Padahal itu untuk menghentikan komunikasi. Jadi banyak memang ini janji-janji dari orang yang punya uang ini untuk ngutangi. Ya, membuat kita tergiur. Aduh Pak, nggak pakai bunga. Nggak pakai bunga. Mula-mula begitu dia ngomong. Nanti begitu kita ketagihan, baru dia hajar. Biasanya begitu. Nah, usahakanlah singkatnya ya kita menghindari utang. Kalau tidak butuh-butuh banget. Nah, sebenarnya kita kalau mau dilihat dari definisi riba yang dirumuskan oleh teman-teman, kenapa saya sebut teman-teman? Ya karena Rasulullah tidak pernah merumuskan riba secara detail. Ya. Riba adalah perkara terakhir menjelang Rasulullah wafat. Gitu. Sehingga belum begitu detail, apalagi dihubungkan dengan kondisi sekarang. Seperti kita butuh rumah, ini semuanya kan pakai itu. KPR kan? Nah, itu kan pasti ada bunganya. Mana mau dia ngutangin. Nah kalau sekarang ada orang yang mau memberikan KPR tanpa bunga, alhamdulillah. Apa itu ada? Ada. Jadi orang-orang kaya tertentu yang kepengen mendapat pahala ngutangin, tapi dia juga nggak kepengen bermasalah. Sehingga kalau ada utang ya dia lihat dulu orangnya. Ya. Jadi kapabilitas orangnya sejauh mana. Contohnya dia ngutangin biasanya pesantren yang sudah terkenal, yang terkenal amanah, 100 juta. Dia titip, jangan pernah memberikan tambahan sedikit pun. Nah, jadi daripada kita uang yang ngendek, ya, nah, itu tidak mendapat pahala. Kalau kita nabung, buat kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita ngutangin, pahalanya banyak. Itu banyak orang-orang kaya sekarang. Bahkan mereka buat KPR. Sampai paman saya yang belum muslim heran, bisa ya? Tapi ada loh orang Islam yang memberikan rumah, utang rumah tanpa memungut bunga. Nah pernah tuh ya KPR syariah tanpa bunga, lari dia. Kemarin udah mulai rame, saya bangga itu. Waduh, alhamdulillah ada orang Islam begitu. Ya saya sih bukan mau ngambil rumah, cuman dia syukur melihat perkembangan berarti ada orang kaya yang dengan ikhlas meminjami uang tanpa mengharap apapun. Nah itu, ya jadi itu ternyata lari. Aduh, sayang sekali. Jadi ada beberapa orang begitu, kaya dia bersiap membantu, ya karena pahalanya besar. Nah kita lanjutkan. Tapi yaitu kebanyakan justru yang berani ini yang bukan seakidah dengan kita. Ya, contohnya orang sudah dikenal. Pak Haji, ya, Pak Haji itu kebetulan buka toko bangunan. Ini lagi ngebangun nih sarana ibadah. Masih kurang nih semen 100 sak. Tapi uang kas lagi nggak ada. Bisa dikirim dulu. Waduh, bagaimana ya? Begitu jawabannya. Nah ini fenomena yang sekarang kita lihat. Jadi kita sesama muslim kan nguntungin lah gitu lah. Pengen belinya dengan muslim. Tapi begitu ditelepon begitu jawabannya. Waduh bagaimana ya? Saya juga lagi kesulitan modal. Teleponlah pada non muslim. Ya. Oh
Kita lagi ada rencana membangun sarana pendidikan ini. Butuh semen 100 sak. Bisa dikirim duluan? Siap. Jawabannya begitu katanya. Ya, siap. Kapan dibutuhkan? Cukup 100 sak. Coba tuh. Itulah kenapa kita melirik mereka. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang agamanya sama nggak mau, karena memang tahu betul kita ini tipenya begitu. Mungkin dia mengalaminya begitu. Tapi mereka kenapa mau? Apa nggak pernah mengalami kesulitan? Karena walaupun dia menghadapi kesulitan, itu 1 di antara 100. Begitu dia berkeyakinan. Jadi kalau memang nyangkut, ini akan memancing rezeki saya di kemudian hari. Gitu, dia berpikirnya begitu, positif. Maka kemudian karena berpikir positif, dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, Ana inda dzanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Makanya saudara, kemarin ada seminar pendidikan yang menghadiri itu dari Dikbud, Kemendikbud pusat, tingkat SMA, provinsi Banten, untuk memberikan pelatihan. Nah, di antara nasihat ibu ini kepada kita sebagai guru, jangan punya stigma kepada murid. Ya, suudzon. Contohnya dalam ungkapan kata-kata, aduh, Bapak ini bagaimana ya melihat kamu ini kok nakal amat ya. Aduh, gimana kamu nggak bisa-bisa, itu nggak boleh begitu. Itu dilarang, sebab kata-kata kesal yang keluar dari seseorang itu menjadi doa. Itu saya bilang ini orang kok bisa ngerti ya. Jadi ini dari sisi pendidikan aja begitu. Jadi kita tidak boleh ya membangkrutkan dulu masa depan anak. Waduh, kamu keterlaluan amat sih. Bodoh banget kamu. Itu sudah final itu tuh Jadi itu akan menghentikan kreativitas. Kalau anak diperlakukan seperti itu, nanti dia malas ngerjainnya. Kenapa kamu belum kerjain? Kan Bapak ngomong saya orang bodoh. Tuh, begitu nanti berbalik. Jadi kita tetap husnudzan. Ini satu pencerahan yang amat baik. Ya, contohnya kita katanya gitu, kita akan mendapat tamu, kita akan kedatangan tamu. Jadi kalian tolong persiapkan sambutan kepada tamu dengan sebaik-baik. Begitu seorang guru menyampaikan kepada murid-muridnya. Nah, ini murid-muridnya ada yang kemudian ditindaklanjuti dengan nyapu, ngebersihin, ini ngelap-ngelap, ada yang buang sampah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjalankan perintah gurunya dengan benar? Jawabannya adalah semuanya benar. Karena itu kita selaku orang tua, kita selaku pendidik, itu harus memberikan umum. Perintahnya itu umum, biar kreativitasnya itu terbangun. Jadi jangan sampai harus begitu gitu. Itu manusia bukan robot gitu. Ya, contohnya makanya itu perhatikanlah ketika Nabi Musa orang Bani Israel menanyai ada kasus pembunuhan, bagaimana caranya? Udah sembelih sapi. Mereka tanya lagi, sembelihnya bagaimana? Sapinya. Warnanya seperti apa, gedenya seperti apa. Nah, itu dipersulit. Nah, sebaiknya kita kreativitas. Jadi kalau ada perintah, ya udah. Nah, sehingga kita tidak boleh dengan mudah menyalahkan orang gitu. Menjudge seorang itu tidak boleh. Bangun kreativitas dia. Oh, bagus. Nah, sekarang ini katanya, kenapa anak-anak muda kurang meramaikan ibadah? Karena dibunuh kreativitasnya. Saya heran sama kamu itu kok rame aja, ribut aja. Nah, pada ribut mereka ini harus kita tanya, kenapa kalian ribut? Tahu nggak hukumnya? Contoh itu dalam kasus itu, ya, orang lagi sholat,
dia ngobrol contohnya. Kamu tahu nggak hukum ngobrol? Siapa tahu dia nggak tahu. Boleh jadi dia nggak tahu. Oh gitu ya Pak. Enggak, soalnya Ustadz yang ono minta saya datang ke masjid, meramaikan masjid. Saya lihat sepi aja, jadi ramai. Siapa tahu dia menafsirkan meramaikan masjid begitu. Innama ya'muru gitu. Kan diterjemahkan dengan meramaikan masjid tuh. Salah itu, artinya memakmurkan. Jadi hati-hati menerjemahkan itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang meramaikan masjid adalah orang yang beriman. Nah, dia kan baca itu tuh. Wah, begitu ya. Bukan meramaikan, memakmurkan. Sesungguhnya yang berniat atau punya gagasan untuk memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Ya. Artinya orang yang tertarik untuk meramaikan masjid, memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Jadi bukan meramaikan. Nah, perkiraan anak muda kita ini, sholat kan sepi tuh, hening, sepi nih. Kan kita suruh ngeramein. Jadi jangan sampai begini salah, begitu salah gitu. Ah, males ah, jadinya begitu. Jadi kita membunuh kreativitas anak muda. Nah, untuk menghadapi seperti ini kan butuh kesabaran. Ya, jadi karena daya tangkap orang tuh beda-beda katanya. Jadi ada murid yang kinetatik katanya. Jadi kalau di kelas itu goyang terus itu, nggak pernah diem. Gurunya lagi ngajar, dia coret-coret lah apa gitu. Itu katanya memang salah satu perilaku anak tuh begitu. Kita harus menghadapi dengan cara-cara, jurus-jurus yang berbeda. Ada yang sifatnya mengerti tapi visual. Harus ditunjukkan gitu. Sehingga Rasulullah ketika melihat orang sholat, ulangi sholatmu. Kemudian kalau sholat tuh harus begini. Kan Rasulullah mengatakan dalam bentuk suara. Ya kan? Sholat lagi, salah lagi. Ulangi. Sholat tuh harus begini. Masih juga salah, lalu Rasulullah mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholat seperti saya. Nah, dicontohkan dalam bentuk gerak. Jadi dia ngelihat. Jadi ada manusia yang paham dengan melihat. Ada manusia yang paham cukup mendengar. Dia bisa berimajinasi. Tapi nggak semua orang begitu katanya. Nah ini murid-murid berbeda-beda. Jadi rupanya sekarang pemerintah lagi menggulirkan kita itu pertama tidak harus menghabiskan kurikulum. Contohnya kan dalam satu pengajaran, satu semester ada 20 bab. Kalau yang kurikulum kemarin kan dipaksakan harus 20 selesai dalam waktu itu. Ya, kalau nggak selesai berarti Anda gagal. Ya, jadi catatan kerjaannya itu berarti nggak bagus. Tapi sekarang nggak begitu, karena kalau memaksakan ini selesai, ujungnya itu mereka nggak ngerti. Gitu. Jadi semampunya, karena setiap orang punya penyerapan berbeda-beda. Kadang-kadang kita paksakan, kamu harus bisa, kamu harus bisa. Jadi maksudnya begini, untuk menjadi manusia berguna, itu nggak harus tamat sekolah. Singkatnya begitu. Nah, maka saya pernah melihat satu pendidikan, lembaga pendidikan itu yang lebih kepada pengajaran itu, praktek. Jadi harus lebih banyak praktek. Nah, kita ini lebih banyak ngomong daripada praktek. Ya kan? Seperti sekarang saya juga tahu cara tajhizul janazah, secara teori tahu, tapi prakteknya ngeri juga. Udah pada tahu yang namanya memandikan mayit ya membasahi dari kepala sampai kaki. Tapi ayo, banyak yang udah tahu tapi ngeri. Pada nggak mau. Ya, nah ini. Jadi kita harus lebih banyak mengutamakan praktek. Nah, begitu juga kita di sini. Rasulullah menyampaikan tadi itu, jadi matlul ghani, seorang yang kaya, yang sudah punya uang, tapi ngundat-ngundat, menunda-nunda bayar, penundaan bayar dari orang yang mampu, itu zulmun, zalim. Ya, maka secara logika,
saya sampaikan bahwa hutang ini harga diri. Kalau bisa kita bayar sebelum waktunya. Tapi kalau transaksi yang sudah profesional, membayar sebelum waktunya juga nggak bisa, ya kan? Harus tepat waktu. Nah itu kita penuhi waktunya. Contohnya beginilah, tagihan listrik, tagihan air, kita bayar sebelum keluarnya nggak mungkin. Kalau orang bisa kan, nah, sebelum waktunya kita sudah bayar bisa. Tapi kalau itu nggak bisa, ya nggak apa-apa. Begitu keluar kita bayar. Atau kalau bisa pembayaran otomatis. Kalau kita tipe orang yang lupa, sebab itu tidak mungkin kita hindari. Waqat waradan Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah qadimal Madinah wa hum yusrifuna fi thimari sana wa sanatani wa salas. Rasulullah datang ke Madinah, beliau mendapati orang Madinah itu sudah membiasakan diri dalam islaf. Islaf itu membeli, ya, diambil dulu bendanya. Ya, contohnya saya panen, saya selaku petani panen, ya, diberikan dulu hasil panennya, uangnya belakangan. Itu ada juga seperti perilaku orang Cilegon ini yang bikin emping. Yang bikin emping, Pak Udi. Kenapa kita sulit sekali? Coba Pak Udi pernah nggak datang ke pasar beli emping di toko? Nggak ada, Pak. Padahal di sini kan kota emping. Adanya di bakul-bakul yang di bawah itu. Di toko-toko yang besar nggak ada. Karena emping dikuasai oleh orang-orang yang berduit. Jadi caranya gimana? Dia punya uang, ya, lalu dia beri melinjo, dia serahkan kepada pengemping. Kadang-kadang yang bikin emping itu butuh uang, uangnya dulu dikasih sama dia, dikasih ininya, jadi jasanya dibayar duluan di muka. Tuh, empingnya dikasih, terus uangnya dikasih duluan, sehingga negonya itu dengan harga rendah jadinya. Contohnya sekilo, biasa orang katakanlah harganya 20 ribu jasanya, mungkin karena dia begitu bisa 15. Nah itulah kondisi masyarakat kita. Jadi emping dikasih, uang jasanya dikasih karena dia butuh uang. Nah itu akhirnya emping dikuasai oleh orang tertentu. Nggak bisa kita mengendalikan harga emping. Karena orang-orang yang mampu. Kadang-kala dia tahu tuh, ya, bakal laris, dia timbun. Ya, masih dikuasai seperti itu. Mungkin komoditi yang lain juga begitu mungkin, seperti kelapa sawit. Ya, saudara saya juga punya kelapa sawit di Riau, besan saya. Saya tanya terakhir itu, berapa harga kelapa sawit? Dia bilang 1.000 rupiah sekilo. Bayangkan, setelah kita terima, berapa harganya? Dalam bentuk minyaknya nggak tahu nih, seliter minyak itu berapa kilo kelapa sawit, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, sekilo kelapa sawit itu terjual 1.000. Kemarin ini pernah terjadi 3.000 kata dia. Mungkin waktu harganya membumbung ya. Nah itu, di petani itu 1.000. Jadi artinya, petani kita kadang-kala tidak menikmati naiknya harga. Jangan berpikir, wah panen ini harga cabai lagi 100.000. Justru petani malah sedih dia bilang. Gak laku gitu. Anehnya bisa begitu. Contohnya tembakau. Anda tahu di Semarang, di Kota Lama Semarang, itu kan Semarang ini sering rob. Ya kan? Mungkin Pak Hudi tahu yang orang Jawa Tengah. Karena dia sering rob, jadi air laut masuk ke kota. Sehingga hampir seluruh jalanan Semarang itu pakai konblok. Nggak pakai aspal, konblok kebanyakan. Termasuk di Kota Lama itu. Nah, mereka-mereka itu yang toko-toko itu kebanyakan tutup. Karena dia langganan banjir itu, percuma barangnya habis lah, rusak. Nah itu dia timbun tembakau di situ. Tembakau, sehingga dia menguasai tembakau. Untung tembakau besar sekali. Nah belakangan mulai dipersulit.
Ya, karena mulai ada promo-promo yang menyadarkan orang jangan merokok. Itu merugikan industri mereka sebenarnya. Tapi di sisi lain, banyak orang sehat kan, berapa ongkos menyembuhkan orang itu harus dipertimbangkan. Jadi mereka jangan menjerit, waduh, banyak yang nganggur nih, industri pada bangkrut. Tapi sebaliknya, kalau Anda laku, berapa generasi yang sakit paru-paru, itu kan harus dipertimbangkan juga. Ya, sama dengan industri ini, minuman keras. Ketika satu tempat ditutup, wah karyawannya sekian, akan nganggur. Tapi berapa korbannya? Nah, maka ini harus ada perhitungan yang tepat. Kita kembali ke sini. Man aslafa ila syai'in fal yusrif fi kailin ma'lum wa wazin ma'lum ila ajalin ma'lum. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghutangi sesuatu, maka harus dikembalikan dengan ukuran yang sama, kadar yang sama. Jadi artinya ini menghindari riba. Contohnya orang minjemin 1 juta, kembalinya 1.100.000, kan nggak sama. Ya kan? Kan nggak sama kan? Nah ini namanya riba. Jadi bukan dalam masalah uang saja riba terjadi, terutama dalam masalah pinjaman. Kadang kita hubungan dengan tetangga kagol, berasnya habis, mau beli jauh kagol, namanya perlu pakai pakaian yang sempurna kan, menutup aurat. Jadi ngutang lah karena tetangga. Utang, pinjam dulu. Nah itu hati-hati kalau pinjam yang sulit ditakar tuh. Saudara percaya nggak? Saya sebagai pedagang itu, yang namanya garam itu kan asin kan. Tapi kadar asinnya berbeda-beda. Jadi kita sebagai peramu masakan harus tahu persis tuh. Biasanya saya 2 sendok pakai garam cap apa gitu. Begitu ganti capnya, kadar asinnya berbeda, padahal garam-garam juga. Maksud saya, kalau kita kagol minjem beras, itu lebih baik diharga aja. Karena kadang-kadang dia beras bagus, nanti kembalinya beras jelek. Wah, terlalu saya Nah, itu kan dia ngedumel. Itu riba, saudara. Riba yang tidak kita sadari. Yang namanya minjem itu kembali utuh. Minjem korek. Itu bukan minjem, sebenarnya minta. Karena batangnya berkurang. Hati-hati, saudara. Minjem, mobilnya tak pinjem. Perhatikan berapa premiumnya di situ. Tadinya penuh, dikembaliin separoh. Itu bukan minjem itu, yang sarain. Kalau minjem, pengertian pinjam itu utuh kembalinya. Nah, maka ini kita harus memanage sikap kita. Kita sering tergoda kalau dalam masalah minjem. Jadi kalau minjem barang, kita selalu ngembaliinnya berbeda tempat. Ya, minjem barang itu biasanya di rumah pemilik, tapi ngembaliinnya di rumah kita. Ngerti nggak? Kita nginjem palu, kita datang sama yang punya palu. Udah selesai nggak dikembaliin, sampai ditagih itu. Iya, artinya ngambil. Nah, ini yang sebenarnya menjadi godaan buat kita. Jadi kita harus ingat kalau minjem di mana, dikembaliin di mana. Harus begitu. Hati-hati itu ya, itu secara tidak sadar itu latihan buat kita. Sebaliknya, kalau kita tidak minjemin saudara, kita diancam oleh Allah dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Sholat kita ini tidak berarti apa-apa. Salah satu sikap orang yang sholatnya tidak berarti, yamna'unal ma'un. Menolak ma'un. Ma'un itu apa? Kriterianya 3. Pertama, dia adalah tetangga. Yang kedua, dia darurat. Membutuhkan sesuatu yang remeh. Membutuhkan suatu benda yang murah. Tapi karena kagol, dia butuh. Ya, jadi sedang urgent. Nah, kalau kita tidak minjemin, pahala sholat kita rontok. Contohnya kita punya palu, tetangga butuh palu. Kita ada, kita nggak mau minjemin. Remeh benar. Kalau dalam tafsir itu dibentuk dalam bentuk ember, gitu, ya, timba, kapak, dia butuh, mau maku,
tetangga atau kita punya, kita nggak minjem, itu kita masuk maun. Nah, termasuk garam. Nah, tapi kalau itu kalau minjem kita hati-hati. Ya, kalau berbentuk habis, contohnya minjem beras, kan berbentuk habis, lebih baik dia harga aja. Ini belinya berapa sekilo, nanti dibayar dalam bentuk uang. Atau dengan merek yang sama. Ya, kalau ada ininya apa? Kalau ada wadahnya, bungkusnya, merek yang sama. Nah, kita lanjutkan. Jadi hendaklah dengan timbangan takaran yang sama. Wal qardu tafriju lil muqtarid wa qurbatun ila Allah taala wa maslahatu kabiratun. Meminjamkan, ya, ngutangin itu membuat orang yang diutangin itu hatinya lega. Sebab dia lagi kepepet. Kita pinjemin, itu pahalanya besar. Dan merupakan bentuk qurbah, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maslahatnya besar. Rasulullah lewat Abi Hurairah menyampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelapangan kepada seorang mukmin, satu masalah, satu problem, nanti Allah akan, ya, melapangkan urusannya di hari kiamat satu. Masalah kita kan akan banyak nanti di hari kiamat. Nah, kalau kita ingin dilapangkan oleh Allah, maka lapangkanlah saudaramu. Kalau kita ingin ditolong Allah, maka tolonglah temanmu. Seberapa banyak pertolongan Anda terhadap teman, segitu juga Allah akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Tuh, ya, jadi kita harus itu. Wa man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, satarahallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa dalam pertolongan hambanya. Maka nal abdu fi auni akhi, sepanjang seseorang menolong saudaranya. Jadi seberapa kita inginkan Allah akan menolong kita, segitulah Anda harus tolong orang lain. Ya, jadi barang siapa yang menolong akan ditolong, gitu maksudnya. Barang siapa yang menutup akan ditutup. Nah, kita diminta untuk banyak menolong orang. Wakila as-salaf wal qard bin niyati salihah thawabuha kabir. Yang namanya salaf tadi itu memberikan benda, ya. Kapan tak bayarnya disepakati atau dalam bentuk uang, semuanya itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Tapi yaitu jangan sampai berakhir dengan nelangsa. Ya. Jadi kalau kita minjemin orang kira-kira nggak bayar nggak apa-apa. Nah itu silahkan. Ya. Contohnya orang butuh 10 juta. Anda punya uang berapa? Kira-kira kalau nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Udah kasih aja 300.000. Saya punya segini. Perhitungan kita kalau nggak dibayar ya sudah nggak apa-apa. Nah kira-kira begitulah kita ngutangin orang. Tapi kalau kira-kira nggak dibayar nyesek, sebaiknya jangan. Kalau nggak yakin-yakin benar. Ya. Kita jadi susah gitu. Wah jadi musuh itu kan. Lebih baik nggak ngutangin, sebab kalau kita nggak ngutangin dia teman kita. Ya, nah itu. Bentar lagi ya, kita butuh 12 menit lagi untuk salat duha. Wakilah salaf itu tadi ya. Faya laita al-musirin yusa'iduna ikhwanahum al-muqsirin. Wa yakhassisuna juz'an min amwalihim lil qurud ihtisaban lil ajri. Maka ini disiasati oleh kaum muslimin, ada tabungan dana, Pak. Jadi ada satu lembaga yang menerima infak. Infak ini kan sudah benda keluar. Ya, harta yang sudah dikeluarkan. Nah, ini dikelola, nanti kalau ada orang utang, ya sesuai dengan nego. Tapi kalau tidak bayar, ya nggak apa-apa karena ini mah harta kaum muslimin. Nah, itu disiasati dengan begitu. Infak dikumpulkan, kan? Ini kan harta yang sudah keluar. Ya, dikelola.
Dia juga nerima utangan. Jadi mal dan tamwil namanya. Mal itu artinya mengumpulkan harta, orang yang infak, orang yang zakat dikumpulkan, dikelola sama lembaga dan ditumbuh kembangkan. Nah, itu dengan perjanjian orang yang mau dagang, bagi hasil. Hitung-hitungannya kalau nggak bayar, toh ini harta kaum muslimin yang sudah keluar. Tapi yang ngurusi begini siapa gitu? Nah, saya mau beli motor, datanglah saya ke sana. Dia nggak mengizinkan, artinya menunda-nunda terus itu. Ya nanti. Saya datang ke situ, saya marah. Saya nggak perlu pernyataan apa diterima atau tidak. Yang penting Anda memberikan keputusan mau dipinjemin apa enggak. Bukan masalahnya dapat pinjaman saya senang, kalau nggak dipinjemin nggak senang. Anda ini nunda-nunda tuh, iya nanti. Nggak taunya dipinjemin. Nggak dipinjemin. Saya datang direkturnya. Direkturnya teman saya. Saya ngobrol. Anda membangun bisnis ini kan mengatasnamakan umat Islam. Tapi kalau mau minjemin kok susah amat, janji mulu. Lebih baik jangan janji, saya bilang. Ya, salah ngomongnya, dia bilang. Kalau mau ngomong itu sama yang punya uang. Yang punya uang kan dia. Saya ngomong sama karyawannya. Ya kan sebenarnya perwakilan dari dia. Langsung keluar. Nah, saya minjem minjem beli motor, sertifikat saya diambil kan untuk jaminan. Begitu BPKB keluar, diambil lagi. Saya marah. Anda itu harus mengambil satu, sertifikat atau BPKB, jangan dua-duanya. Wong saya pinjemin cuma segitu, nggak nambah. Masa surat yang ditahan 2? Itu sudah milik saya. BPKB itu Anda terserah milih mana. Mau sertifikat atau BPKB, jangan dua-duanya. Anda zalim. Saya bilang gitu. Wah, langsung diserahkan satu. Saya bilang, jangan begitu. Anda kan ngomong itu BPKB. Jangan, atau sertifikat rumah. Kalau Anda sudah komitmen sertifikat rumah, ya tunggu sampai selesai. Jangan ada BPKB diambil lagi. Nah, gitu. Nah, itu jadi kita harus komitmen. Ya. Jadi sebenarnya pahala orang yang minjemin itu besar. Nah, tapi nanti kalau berakhir dengan mangkel, nyesel, dongkol, ya, bahkan bermusuhan, ini lebih parah, lebih baik nggak minjemin. Nah, itu kira-kira begitu. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi kita adab orang yang punya uang, tadi kan adab orang yang minjem, ya. Adab orang yang minjem, kalau sudah jatuh tempo segera bayar. Jangan ditunda-tunda. Sebab kalau kita menunda padahal kita punya, ya, itu suatu bentuk kezaliman. Tapi ada watak orang begitu, Pak. Watak orang begitu. Nah, satu saat saya bagian keuangan. Saya tahu perusahaan sudah cair dananya. Tapi giliran ke karyawan malas dibayar. Ya, maka saya atur itu demo. Karena karyawan ini udah ngutang 3 bulan di warung. Kan kesian warung tuh, yang paling kesian warung. Waduh, udah ngap-ngapan, nggak bisa belanja lagi. Tuh 3 bulan karyawan makan belum dibayar, memang karena uangnya belum cair. Saya tahu sudah cair, udah dibayar, karena saya bagian keuangan. Tapi bos tidak mau tanda tangan untuk ngeluarin uang. Wah, kalau begini ini menolong orang zalim. Saya kerahkan istri-istrinya. Saya omong, kamu demo, nanti bos mau datang, kamu demo aja. Kalau karyawannya kan nanti dipecat. Tapi kalau istri kan namanya emak-emak, power of emak-emak. Kalau mama sudah teriak kan, wah repot. Jadi kemanapun bos pergi diikuti. Wah, ya akhirnya dicairin, Pak. Wah, strategi saya berhasil. Alhamdulillah. Warung-warung senang gitu. Itu begitu, memang ada watak orang yang sudah punya pun malas bayar. Jadi nggak tahu kenapa dia. Jadi kalau
Kalau bisa lambat, kenapa harus cepetin gitu? Sikati gitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dimudahkan? Kan harusnya terbalik. Kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Kan gitu harusnya. Nah, sekarang bangsa kita ini sudah maju, ya. Jadi sudah sadar itu. Nunda-nunda tuh gak ada gunanya. Contohnya saat wisuda dikasih stop map gitu. Ada acara, nggak taunya dalamnya kosong, saudara. Nanti ngurus lagi. Itu sudah tidak efektif. Maka ITB sudah mengambil langkah lebih ke depan. Jadi di dalam stop map itu sudah ada ijazah aslinya. Berikut ini kopinya sudah dicap oleh mereka. Pokoknya kira-kira itulah perpisahan terakhir. Nggak perlu bolak-balik lagi. Jadi efisien kita, nggak ngongkos lagi. Kalau perguruan tinggi yang lain tuh belum semuanya bisa begitu. Orang kira mau udah wisuda kan, nggak taunya masih urusan terus sama dia. Nah ini nggak bisa begitu. Nah kita terus kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit gitu. Nah kita juga begitu sekarang bisa bikin KTP tanpa ketemu pegawai. Contohnya itu, waduh, diacungi jempol, bagus sekali. Ya. Kalau bisa nanti KTP seumur hidup. Nah sudah seumur hidup sekarang. Dulu 2 tahun sekali. Mundur 3 tahun, mundur 5 tahun, sekarang seumur hidup. Nah kalau begitu, STNK juga begitu. Sebab di Arab tuh begitu, seumur hidup Pak. Jadi cuma sekali aja, udah. Jadi nggak usah bertele-tele gitu, ngapain begitu. Dan kalau bisa dimulai dengan STNK itu satu untuk semua. Contohnya Pak Mul punya motor platnya Semarang. Ya kan? Nah, apa itu anunya? Hak Semarang. Kita tinggal di sini, dipakainya di sini. Kalau sekarang kan kita harus ke sono, ongkosnya berapa? Antara ongkos itu dengan ongkos kita ke sana lebih mahal ke sana. Republik ini kan NKRI, kesatuan. Mau di Merauke, mau di Papua sama harusnya begitu kan? Tapi kita enggak, bagi wilayah. Kalau kita datang ke itu, wah Pak, ini terbatas buat Cilegon dan sama, ya nggak bisa begitu. Namanya paham NKRI bagaimana? Satu untuk semua harusnya. Jadi walaupun kita punya letter H, bisa diperpanjang di sini. Itu harus dimulai dari situ. Nanti kalau kita sudah sejahtera, kalau bisa sekali saja. Nah, tilang elektronik. Ini semangatnya bagus. Jadi nggak perlu polisi turun di jalanan, cari-cari kesalahan. Nggak usah, ini ada buktinya. Tuh potretnya tuh. Lebih bagus sehingga kita menjaga diri, ya. Jadi ada speed trap di jalan tol. Kecepatan salah, lambat lambat dihukum, kecepatan dihukum. Jadi kita berhati-hati, otomatis nggak tabrakan, ya kan? Cepat, Anda siap menerima tilang. Lambat, jangan di situ, siap menerima tilang. Nah itu contoh saya. Ya, contoh-contoh ini yang bisa kita lanjuti. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, singkatnya hutang dalam ajaran Islam itu bukan aib. Orang yang berhutang itu bukan aib. Nah, seseorang dianggap aib jika dia tidak bayar hutang. Jadi hutang itu bukan aib, tapi nggak bayar hutangnya itu tuh aib. Jika kita dihadapkan kesulitan bayar hutang, sebaiknya kita nego ulang kepada pemilik hutang. Ya, kepada pemilik hutang untuk menunjukkan bahwa kita punya tekad membayar, ya nggak sepenuhnya saja. Ya, contohnya kita hutang 10 juta. Kita berniat bayar sebulan 1 juta. Contohnya, kita hutangnya 10 juta nih. Kita dihadapkan pada kesulitan, ya sudah. Kalau memang kita tipe orang yang bertekad bayar, walaupun tidak 1 juta, bisa nggak kita nego, Pak? Gimana kalau 300.000? Tapi kita konsisten. Nah inilah menunjukkan itikat orang baik. Ya, jangan sampai bilang nggak bisa bayar, nggak kelihatan wajahnya. Ditelepon susah, ini kan bikin orang resah. Wah, jangan-jangan nggak kembali. Kalau bertekad baik, memang kita dihadapkan kesulitan kan bukan kemauan kita kan. Contohnya di luar ekspektasi,
dagang kita nggak sesuai dengan harapan, bangkrut. Contohnya orang yang sudah join, terus kena pandemi, wah kan itu kan memang bukan kemauan dia. Nah, tapi dia harus punya tekad membayar. Nah, dengan mencicil, gimana saya cicil? Itu baru benar menurut saya. Jangan ngilang sama sekali. Nah itu, jadi hutang bukan aib. Tapi nggak bayar hutang itulah aib. Resikonya sampai ke hari kiamat. Ya, jadi Rasulullah terbiasa kalau disuruh harus menyalatkan jenazah, beliau tanya, punya utang nggak? Orang ini punya utang nggak? Iya Pak. Dia langsung loyor. Nabi nggak mau. Dan itu merupakan aib yang luar biasa menurut sahabat. Kalau sampai Rasulullah datang tapi dia pergi. Tersinggung, artinya sangat menyesali, waduh salah nih kita. Nah, tapi setelah perekonomian umat Islam bagus, Rasulullah tanya, mayit ini punya utang nggak? Punya, berapa jumlahnya? Sekian, saya yang bayar. Tuh. Begitu Pak, kerennya. Ya, jadi ada orang lagi, nggak harus Rasulullah yang ngomong, saya yang bayar. Silakan. Tetap dijalankan tajhizul janazah tadi. Jadi tidak mengurangi ya, tidak merusak upacara. Nah, kepada orang yang utang kita harus konsekuen tepat waktu. Kepada orang yang punya uang kalau dihadapkan yang bayarnya sulit, hendaklah dinego ulang ya. Kita harus berbesar hati. Nah, inilah satu bentuk persaudaraan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Kalau kita menyiasati yang datang ini kayaknya meragukan bisa bayar utang. Nanti ujung-ujungnya malah jadi bermusuhan. Lebih baik kita sedekah. Berapa kerelaan kita sedekah? Kalau dia butuh 10 juta, kita kan beratlah melepas 10 juta gratis gitu kan? Ya sudah, mampunya berapa? Wah, udah. Saya tidak bisa meminjami, tapi saya memberikan sedekah 300.000. Ya udah, tetap terjalin persaudaraan. Kita tidak repot jadi nagih-nagih. Ya, sebab kita terkenal nggak tepat janji, gitu. Susahnya begitu. Mental kesatria singkatnya. Kita jadi repot Pak. Jadi itu tadi, kita akan mengeluarkan biaya untuk nagih-nagihnya kadang-kadang lebih dari utangnya. Kan repot. Sesudah itu akan berubah yang tadinya perkawanan menjadi perlawanan. Jadi musuhan. Itu kan tidak baik. Nah sudah begitu aja. Jadi daripada kita dongkol, nyesel, kecewa, nah, lebih baik persahabatan tetap terjalin. Saya beri sedekah. Saya bantu. Nah, gitu kira-kira. Ya. Silakan yang lain. Ya. Gali lubang tutup lubang, ya mudah-mudahan lubang terakhir betul-betul tertutup. Lah iya, gali lubang tutup lubang, mudah-mudahan lubang terakhir betul-betul tertutup. Nggak ada lubang. Singkatnya begitu, jadi utang itu siang menjadi pikiran, malam menjadi lamunan. Kita stres. Ya, stres itu akan ya nggak nyaman lah bawaannya. Ketemu di jalan, kita menghindar bagaimana, ditegur bagaimana, gitu kan. Nah, akan membuat kita stres. Kalau kita tidak betul-betul memikirkannya, gitu ya, tidak betul-betul mengatur ini manajemen keuangan. Jadi kata pakar keuangan, bukan saya ini. Kita ini paling tidak harus membagi satu keinginan, yang kedua kebutuhan, yang ketiga apa itu? Kewajiban ya, ada kebutuhan, kewajiban, sama keinginan. Keinginan ini angan-angan, kepengen ini, kepengen itu bisa ditunda, bisa diagendakan ulang, diagenda ulang. Yang kedua kewajiban, kewajiban nggak bisa ditunda. Ya, soal kewajiban itu bayar tagihan, nggak mungkin separoh. Ya, bayar listrik separoh, ya nggak bisa lah. Bayar air separoh, nggak bisa. Itu kewajiban harus utuh. Yang kedua, kebutuhan. Kita butuh ini tapi belum punya. Nah ini kita harus atur lagi.
skala prioritas, mana yang diduluin, mana yang di belakangin. Kita harus bisa begitu. Ya, kalau kita tahu pasangan kita tipenya nggak bisa pegang uang, kita ambil saja. Susah-susah amat. Ya, nggak semua orang bisa pegang uang, boros. Manajemennya nggak manajemen dompet. Kita tidak boleh manajemen dompet. Nih bayar. Barang ada orang lagi, waduh. Nah, kita harus atur buat ini. Terus. Ya, kalau orang yang mengatur dengan baik keuangannya sampai buat buat traveling diatur, buat umroh, haji diatur. Jadi sudah pada waktunya dia bisa daftar. Memang harus ada perencanaan yang bagus, Pak. Nah, begitu, Pak. Demikianlah, saudara, kajian pagi hari ini. Semoga menginspirasi kita semua. Tapi memang ini sangat bergantung kepada wawasan saya. Enggak semua yang saya katakan benar. Mungkin Anda lebih tahu. Ya, yang jelas, jangan sampai karena hutang, persaudaraan terkoyak. Begitu tuh yang harus dipikirkan. Semoga kita tetap semangat memberi bantuan pada orang, semangat menolong orang, tidak luntur. Ya, karena kejadian-kejadian buruk. Nah, lain orang, lain sikap. Nah, itu tidak boleh disamakan. Semoga Allah memberikan pahala berlipat ganda kepada kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah membuka secerah-cerahnya masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.